MOU pembukaan pintu tol di Sawangan itu mereka punya kewajiban untuk melebarkan jalan ke kanan ke arah sampai Parung Bingung, ke kiri sampai perempatan Mampang. Itu kami tagih terus, sudah 2 tahun ini belum direalisasikan. Ya, saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Depok tanpa kecuali, para tokoh ulama, para ASN yang telah membantu berkembangnya Kota Depok menjadi lebih baik lagi dan lebih maju. Semoga terus solid ya, terus guyup untuk tetap bersama-sama kami pemerintah Kota Depok, termasuk juga DPRD Kota Depok, membangun bersama Kota Depok yang lebih baik. Insya Allah. Ke depannya akan seperti apa sih? Karena kan orang menuntutnya lebih baik. Nah, lebih baiknya indikatornya seperti apa menurut? Ya, kalau kami di pemerintahan kan punya indikator ya. Indikator makro yang dinilai sebuah daerah itu dikatakan maju. Apa saja? IPM misalkan. IPM Depok itu tahun 2010 itu baru 76. Sekarang sudah 81,86 kan gitu. APBD-nya dulu baru 1,1 triliun, sekarang sudah 3,7 triliun. Artinya peningkatannya sudah sangat signifikan. Jadi dinilai dari makronya itu, sama perkembangan infrastrukturnya pastinya. Dulu jalan-jalan becek, nggak ada ojek kan gitu ya. Sekarang jalan kampung semua udah dibeton. Kalaupun ada yang rusak ya 1-2 lah perlu diperbaiki. Jadi perkembangan termasuk masalah pendidikan ya. Karena IPM itu kan melambangkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Rumah sakit tadinya 1, RSUD di Sawangan sekarang sudah ada 2, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan dari zaman dan tuntutan masyarakat pastinya. Salah satunya yang dilakukan warga Depok adalah Sawangan, Bang. Nah, itu iya, akan betul. dilebarin atau gimana sih, Bang? Jadi gini, masalah kemacetan itu bukan sekedar jalan. Ya, jadi jalan memang itu pertama kewenangan dari pusat. Kami terus berusaha bagaimana berkomunikasi dengan pusat agar itu dilebarkan. Bahkan dalam MOU pembukaan pintu tol di Sawangan itu mereka punya kewajiban untuk melebarkan jalan ke kanan ke arah sampai Parung Bingung, ke kiri sampai perempatan Mampang. Itu kami tagih terus, sudah 2 tahun ini belum direalisasikan. Mudah-mudahan didengar nih ya sama BPTJ ataupun pengembang dari jalan tol, karena itu janji mereka untuk melebarkan jalan itu. Yang kedua adalah kami mencarikan jalan alternatif untuk supaya orang nggak mesti lewat situ ya. Yang ketiga adalah memang perilaku dari kita sebagai pengguna jalan. Ya harapannya sih memang tidak menggunakan kendaraan pribadi ya. Kita lebih banyak menggunakan kendaraan-kendaraan umum yang mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Pastinya itu. Yang keempat adalah terkait masalah penyediaan memang kendaraan umum yang layak. Insya Allah kami sedang memulai dalam waktu dekat nih, mudah-mudahan ada kendaraan umum yang ber-AC dan layak untuk bisa masyarakat Kota Depok nikmati. Mudah-mudahan ya segera. Bahkan kami juga ada kendaraan namanya BIM, bahwa kita dia listrik tanpa polusi, tanpa suara, dan lebih murah biaya ekonomi. Jadi kalau pengen ke stasiun nggak perlu bawa motor sendiri, nggak usah parkir, nggak usah ngeluarin duit, lebih murah daripada ojol, dan dia sangat nyentrik lah ya, kalau orang anak-anak sekarang sangat kekinian gitu. Jadi seperti sepeda bisa jalan di trotoar, bebas macet dan lain sebagainya. Insya Allah. Jalurnya sudah disiapkan? Jalurnya jalur trotoar, dan mungkin nanti akan disiapkan juga jalur sepeda sama jalur itu. Penindasan berarti akan ada kayak semacam bis pengumpan gitu di yang ya nanti yang kendaraan itu ke stasiun, ke pusat ekonomi ya, misalkan ke mall, ke UI, ke Pemda, yang menghubungkan satu sama lainnya. Dan itu kita nggak perlu, keamanan aman karena nggak perlu hilang kendaraan kita karena itu punyanya mereka pihak ketiga ya, mudah-mudahan, dan bisa menambah PAD kita insya Allah. Nah, kalau untuk kayak semacam Transjakarta memungkinkan nggak sih untuk melintas Margonda? Artinya kan kalau sekarang Margonda itu hanya dari terminal kemudian belok ke Juanda, yang lurus. Dimungkinkan. Tinggal kita nanti negosiasi dan kerjasama saja lebih lanjut ya. Sudah ada komunikasi ke arah sana? Kan sudah ada beberapa yang sudah beroperasi di sini ya. Dari jalan dari daerah Pasir Sawangan Permai juga ke kemana ke di GDC juga ada, di Sawangan juga ada, dan beberapa itu kita terus perbanyak mudah-mudahan ke depan.
kasih Bang. Ya. Bang sekali dong Bang, terakhir Bang, soal flyover Citayam Bang. Flyover Citayam itu sejak saya menjadi Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat sudah diperjuangkan, sudah ada DED-nya. Ini tinggal keinginan Jawa Barat memfasilitasi kami Depok dan Bogor karena ini dua wilayah ya. Kalau Arif sama Hakim punya Depok sendiri, kami membebaskan dengan selesai gitu. Nah kalau Bogor ini memang harus dirembukan dan di bawah koordinasi Jawa Barat. Untuk pembebasan lahannya sendiri Bang? Iya. Sudah. Jadi baru DED-nya baru dapat, baru jadi. Pembebasan lahannya kita koordinasi antara Jawa Barat, ke Depok dan Bogor. Karena ini dua wilayah. Bang, terkait BIM itu tadi seperti konsepnya seperti sepeda yang di sepeda mini, UI sepeda gitu kecil. Ya, nanti UI juga ada, jadi semua terhubung. Dan dia aman, nggak bakalan kecuri karena memang ketika lewat dari wilayah yang sudah disepakati dia mati. Itu nanti berbayar atau gimana? Dia berbayar, jadi ketika kita ngebuka pakai aplikasi 1.700-an kalau nggak salah kurang lebih, nanti setiap 1 menit berapa rupiah. Jadi nanti ada tarifnya dan relatif lebih murah daripada ojol. Targetnya kapan beroperasi? Sesegera mungkin ya, ini lagi MOU-nya sedang kita persiapkan. BIM itu apa Bang? Itu nama perusahaan nama aja. perusahaannya. Tapi motor elektrik gitu ya nanti ya, sepeda elektrik. Iya, sepeda listrik, semacam sepeda listrik. Ya. Ada di IG saya ya kalau mau lihat boleh. Ya. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Bang.